Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatan antiha laha wa la ghayah ila anal qarab wa nawaratin anna ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil wa alihi wa sahbihi sallim. Tasliman qadra 'azamatika fi kulli waqtin rahim. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalah rabi'ul asrun, maqalah yang ke-24. Qala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Apa maksudnya ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, artinya adalah ini Al-Quran ini ya. Wa idzibtala, dan sewaktu menguji. Wa idzibtala, dan sewaktu menguji. Siapa Allah, sudah ada fa'ilnya. Wa idzibtala, dan sewaktu menguji Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Siapa Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim. Siapa Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Fa'atammahunna. Atamma itu artinya adalah menyempurnakan, tapi bimakna adalah fa'atammahunna, fa'atamma, maka melaksanakan. Maka melaksanakan siapa Ibrahim hunna, pada kalimat-kalimat itu. Ujian-ujian itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Qala berkata Ibnu Abbas, maksudnya adalah Ibnu Abbas, fi tafsiri dzalik, di dalam tafsirnya itu kalimat. Itu kalimat itu apa? Maksudnya kalimat itu apa? Asru khisalin, utawi 10 beberapa macam, minas sunnah, daripada sunnah. Jadi kalimat-kalimat itu adalah maksudnya adalah 10 beberapa macam daripada sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ay at-tariqah as-syar'iyyah, at-tariqatis syar'iyyati, maksudnya adalah tariqah. Tariqah itu jalan, as-syar'iyyati, yang bangsa syariat agama. At-tariqah syariat, tariqah secara syar'iyyah, secara agama. Itu adalah tariqah secara agama. Khamsun utawi 5 fi ra'si, itu di dalam kepala. Khamsun utawi 5 itu firra'si, di dalam kepala, sunnah-sunnahnya itu. Wa khamsun, dan yang 5, wa khamsun, dan utawi yang 5 itu fil badani, di dalam badan. Fa amal khamsun, maka utawi yang 5, fa amal khamsun, maka utawi yang 5, allati, yang firra'si, itu di dalam kepala, faya, maka utawi khamsun, utawi faya, maka utelati, isinya yang 5 itu, 5 di kepala itu. As-siwaku, itu adalah siwak. Salah satu sunnah yang kalimah itu yang pertama adalah siwak. Wal madmadatu, dan berkumur ketika mau ambil wudhu, ya, wal madmadatu, dan berkumur. Wal istinsaku, dan menghirup air di hidung. Wal istinsaku, dan menghirup air di hidung. Wa qassus saribi, dan menggunting jenggot. Wal halqi, dan yang mencukur rambut.
Wa ammal khamsu dan utawi yang 5 allati yang fil badan itu di dalam badan, faya maka utawi khamsun allati fil badan, khamsun atau lati, isinya lati itu ya 5 itu, 5 yang ada di dalam badan. Itu adalah natful ibti, itu adalah mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adhafiri dan menggunting beberapa kuku. Wa halqul anati dan mencukur bulu kemaluan. Wal khitanu dan khitan. Khitan itu laki dan perempuan ya. Khitan itu laki-laki. Nabi Ibrahim laki-laki. Ini kalau laki-laki itu hukumnya al khitanu sunnatun. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, wa makramatun lin nisa. Khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan buat perempuan. Artinya kalau laki-laki itu hukum dasarnya sunnah, tapi menjadi wajib sebab dalam qaidah fikih la yatimul wajib illa fi fahuwa wajib. Tidak sempurna perkara wajib itu kecuali dengan itu, maka perkara itu jadi wajib. La yatimul wajib illa fi fahuwa wajib. Ya, tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan itu, maka yang itu perkara itu, perantara itu menjadi wajib. Artinya apa? Orang Islam itu kalau sudah mukallaf wajib sholat. Sholat itu wajib suci. Suci itu tidak akan bisa kecuali dengan khitan. Orang kalau tidak khitan tidak akan bisa suci. Makanya khitan menjadi wajib. Ya, paham? Paham apa paham? Dari layatimul wajib illa fi wajib. Tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan itu, maka perkara itu menjadi wajib. Ibarat yang lain gini, orang punya rumah lantai 2. Lantai 2 itu orang itu tidak akan orang itu tidak akan bisa mencapai lantai 2 kecuali dengan tangga, maka tangga itu menjadi syarat sahnya atau syarat sahnya untuk orang bisa naik tangga naik tiang lantai atas. Orang itu tidak bisa menjalankan sholat dengan benar kecuali dia tahu ilmunya bersuci, kecuali dirinya tahu syarat rukunnya sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Maka oleh karena itu ngaji, belajar agama tentang ilmu toharoh, ilmu syariat wajib, karena dirinya tidak akan bisa melaksanakan wajib kecuali dengan tahu ilmunya. Paham apa paham? Paham? Tekan demo. Wa nazoma dan membuat nazom. Siapa ba'dum sebagian ulama khisalil fitrah pada macam-macamnya fitrah. Fitrah kesuciannya manusia itu loh, fitrah manusia itu ya, yang macam-macam yang itu, yang kewajiban itu. Alat yang ibtala menguji dia dengan lati Ibrahim pada Nabi Ibrahim alaihi semoga tetap atas Ibrahim assalam semoga keselamatan fi hadainil baitaini di dalam kedua ini bait. Hadaini itu 2, al baitaini 2 bait atau 2 baris bait ya. Fi hadainil baitaini itu tasnya semuanya. Fi hadainil baitaini di dalam ini kedua bait. Di dalam ini kedua bait. Fi bahri tawil di dalam lagamnya bahar tawil. Bikauli dengan ucapannya nazim.
tamat mudun wastin sakun waqosun lisaribi. Saya tulisannya di situ itu ada waqosus saribi, tapi tulisan yang lain ada waqosun lisaribi. Tapi tidak apa-apa, waqosus saribi juga tidak apa-apa. Tamat madun satu berkumur, wastin sakun dan menghirup air di hidung, waqosus saribi dan memotong jenggot, dawamu siwakin terus menerus siwagan, pakai siwak, wafat dan menjaga al-farqa pada pemisah, lisya'ri pada rambut. Jadi pemisah rambut itu dikasih pisah gini, rambut gini, ini pemisah tengah itu. Khitanun yang berikutnya lagi adalah sunat, wanatful ibti dan mencabut rambut ketiak. Rambut ketiak itu sunnahnya dicabut, ya paham? Nggak boleh rambut ketiaknya panjang-panjang, ya paham? Rambut pakai kaos pendek, terus apa itu rambut ketiaknya setengah meter, masya Allah, apalagi perempuan menakut, ya. Wanatul ibti, halkun mencukur rambut, halkun mencukur lil'anah pada li'anatin pada bulu kemaluan. Wala tansa dan jangan melupakan kamu al istinja'a pada bersuci, wal qalma dan memotong lidofri pada kuku. Kuku itu dipotong, jangan sampai hitam-hitam, karena hitam-hitam itu tempatnya setan. Setan itu seneng apa itu kuku-kuku itu ya. Kalau hitam itu udah tahu pokoknya hitam-hitam itu. Kalau itu adalah karena satu itu setan kenapa suka di situ, karena dia itu tempat untuk tidak bisa masuk air wudhu. Kalau orang kukunya ini hitam-hitam, kalau dia wudhu tidak masuk, atau kalau mandi wajib kok masih ini, berarti airnya tidak bisa masuk itu. Dia mencegah air untuk bisa masuk karena ada kuku-kuku itu. Paham ya? Makanya kuku-kukunya itu, apalagi orangnya jorok, garuk-garuk kanan kiri, akhirnya dalamnya itu kuman-kuman yang ada di kuku-kukunya itu, ya paham? Makanya teman-temannya itu santri makan kalau pakai nampan, tangannya harus bersih. Lihat kau punya teman, tangannya itu kukunya panjang-panjang apa enggak? Dia habis kukur-kukur kanan kiri, makan bareng-bareng, itu gara-gara yang lain terkena kuman, terkena virus kukunya itu. Islam mengajarkan kita untuk bersih, ya bersih yang rapi, yang bersih. Wal maqalah khamisal asrun, maqalah yang ke-25. An Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, man barang siapa membaca sholawat siapa man ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan dengan satu kali, marratan dengan ambalan ulangan, wahidatan yang satu. Jadi marratan wahidan satu kali, marratan dengan ulangan, wahidatan yang satu. Sholla, maka membaca sholawat siapa Allah alaihi atas man asron pada 10. Hebat. Jadi orang baca sholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah, artinya Allah menurunkan rahmat. Sholat itu artinya Allah membacakan sholawat, Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang baca sholawat itu. Asron dengan 10 kali. Waman, dan barang siapa sabba mencaci siapa man hu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan dengan ulangan,
marratan dengan satu ulangan, kok marratan gitu aja ya, marratan dengan satu kali, sabba maka mencaci, artinya menurunkan murka, siapa Allah alaihi atas man asra marratin pada 10 kali, asra marratin pada 10 kali. Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu? Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu? Tanduru, melihat siapa kamu? Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, lil Walid bin Mughirah, pada ini Walid bin Mughirah itu adalah orang kafir Quraisy yang sangat musuhi Nabi, namanya Walid bin Mughirah. La'ana, semoga melaknathu kepada Walid bin Mughirah. La'ana, semoga melaknathu kepada Walid bin Mughirah. Siapa Allahu Allah alaihi atas Walid bin Mughirah. Hina sabba, tatkala mencaci siapa Walid bin Mughirah. An-Nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan dengan satu kali. Sabba maka mencaci, artinya menimpakan balak musibah kemurkaan hu kepada Walid bin Mughirah. Siapa Allahu Allah asra marratin pada 10 kali. Pada 10 kali. Waqala, maka bersabda siapa Allah. Waqala, maka berfirman siapa Allah. Subhanahu, ma suci Allah, wa ta'ala, dan mahlur Allah, li nabi, pada nabinya Allah. Wala tuti' kulla khallafim mahin hammazim matsa'im binamim manna'inil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Insyaallah. Wala tuti', jangan patuh siapa kamu ya Muhammad dan umatnya Muhammad. Wala tuti', jangan patuh kamu ya Muhammad, garis miring juga umatnya Nabi Muhammad. Kulla halafin, pada tiap-tiap yang banyak apa itu bersumpah. Ay kasirul halaf, artinya yang banyak bersumpah. Mahinin, juga yang hina. Mahinin tur hina, atau yang mahinin juga yang tur. Itu apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Dan saja ya. Mahinin dan hina. Mahinin dan hina. Tapi kalau ini kan apa itu, tur hina dan hina. Ay hakirin, artinya hina, fit tadbir, di dalam peraturannya. Hamazin, dan yang banyak. Hamazin, dan yang banyak mengumpat. Hamazin, dan yang banyak mengumpat. Ay kasir ghibah, artinya banyaknya mengumpat. Ay kasir ghibah, artinya banyaknya mengumpat. Masain, dan yang banyak berjalan. Binamimin, dengan mengadu domba. Masain, dan yang banyak apa itu berjalan. Binamimin, dengan mengadu domba. Ay kasirin naqlil kalam, artinya adalah banyaknya memindahkan kata-kata, min qaumin, dari satu kaum, ila qaumin, pada kaum yang lain, ala wajil ifsad, di atas jalan membuat kerusakan. Ala wajil ifsad, di atas jalan membuat kerusakan, bainahum, di antara mereka, artinya kaum dan kaum yang lain itu loh.
Jadi ada orang pelaku-pelaku kejahatan itu, satu suka bersumpah, so wallahi saya ndak, wallahi saya sumpah, ngomong-ngomong kakek sumpah, tapi dirinya adalah pelaku-pelaku kejahatan atas sumpahnya itu, pelanggar-pelanggar pengkhianat sumpah, hina dan yang banyak mengumpat, masain bin namim, banyak kesana kemari menjual bicara, mengadu domba dengan bicara itu yang membuat kerusakan di antara masyarakat, manain dan yang banyak mencegah, manain dan yang banyak mencegah lil khairi pada kebaikan. Ya Allah, jadi jangan sampai kita ini manainil khair, orang-orang pelaku pencegah kebaikan, orang-orang pelaku mencegah kebaikan, khususnya di dalam masalah agama. Ay kasiril man'i, maksudnya adalah banyaknya mencegah. Kok malah tidur, kamu nggak mengartikan? Jangan tidur, kepala kamu jangan sandar-sandar gitu. Ay kasiril man'i, maksudnya banyaknya mencegah linnasi pada manusia, minad dukhul, daripada masuk fi dinil Islam, di dalam agama Islam atau dalam kebenaran-kebenaran Islam ini. Mu'tadin yang keterlaluan zolimnya, mu'tadin yang keterlaluan atau yang melewati batas kedolimannya, atau yang keterlaluan aja, keterlaluan zolimnya, ay zolumin, artinya banyak zolimnya. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat di apa itu, di HP, paham ya? Asimin dan yang banyak apa itu dosanya, asimin dan yang banyak dosanya, ay mubalighin, artinya yang sangat fil ismi, di dalam mubalighin yang keterlaluan ya. Mubalig itu yang banget, mubalik yang sangat sangat fil ismi, di dalam dosanya. Utulin dan yang sombong, utulin dan yang sombong, ay mutakabbir, artinya orang yang sombong. Ba'da dzalika, setelah itu cacat, ba'da dzalika, setelah itu cacat, itu kan yang di atas itu cacat semua. Ay ma'adzalikal uyub, maksudnya adalah beserta itu cacat, zanimin, yang menjadi anak zina, zanimin yang menjadi anak zina, ay da'i mansubin, artinya adalah mengaku-ngaku bernasab. Da'i mansubin artinya adalah mengaku-ngaku bernasab ila ghairil abi, pada selainnya bapak. Fal walid, maka utawi walid, idda'a itu mengaku siapa? Walid idda'a mengaku hu pada al-walid, siapa al-Mughirah, siapa al-Mughirah, bi'annau, dan sesungguhnya walid, waladahu, itu anaknya Mughirah. Itu ngaku-ngaku, walid ngaku apa, anak walid itu diakoni adalah anaknya Mughirah. Fal walid, maka walid idda'a mengaku hu pada walid siapa al-Mughirah, bi'anna walid itu walado, anaknya Mughirah, walhal, dan utai keadaannya, anau sesungguhnya walid, waladurra itu anaknya tukang
tukang gembala bitoriki zina dengan jalan zina. Ya Allah. Jadi salah satu dosa besar itu adalah mengaku bernasab kepada seseorang padahal dia tidak nasabnya orang itu. Padahal dia tidak nasabnya seseorang itu. Sekarang ini ada yang tidak bernasab tapi kemudian direkodoyo, diakali jadi bernasab. Sangat banyak. Misalnya seseorang perempuan kumpul kebo dulu sama walaupun dengan calon bapaknya, calon suaminya. Tapi dirinya sudah kumpul kebo dulu. Misalnya sebelum acara pernikahan, kurang berapa hari dia sudah kumpul kebo dulu, kemudian sudah ada benih di dalam kandungannya. Kemudian dia nikah sah, nikahnya sah. Tapi janin itu sudah tumbuh di dalam perutnya. Maka anak itu berarti hasil dari perzinaan. Sekalipun kemudian adalah nikah. Kemudian setelah nikah, kelihatannya ditutupi dengan nikah. Tapi hasilnya hasil zina. Kan dia sudah kumpul sebelum zina. Dia kumpul sebelum nikah sah. Dia kumpul sebelum nikah sah. Anaknya anak zina. Kalau dia nanti perempuan, apalagi kalau perempuan repot. Nanti kemudian, oh ini anak siapa? Pamannya yang pelaku zina itu yang pertama adalah bapaknya Fulan. Namanya siapa? Namanya siapa kira-kira? Enaknya siapa? Hah? Namanya siapa? Namanya Kambing misalnya ya. Ada Pak Kambing ya, kumpul kebo dulu sama kambing betina ya. Kambing betina ya pakai kerudung juga sungnya ya. Kambing betina pakai kerudung. Kesana kemari juga pakai misalnya ya. Terus kemudian setelah terus nikah, ternyata ada benih di dalam perutnya, kemudian jadi, dan kemudian dia itu punya anak perempuan. Nanti ketika dia mau menikah, mau nikah sah ini anak perempuannya ya. Terus dia bilang, Pak Naib, ini anaknya siapa? Kamu bin siapa? Nduk, perempuan kamu bin siapa? Saya bin Kambing itu Pak. Itu loh yang situ pakai songkok itu loh Pak. Nah, misalnya itu yang Pak Kambing, namanya laki-laki namanya itu Pak, namanya saya. Misalnya siapa namanya? Perempuan misalnya siapa namanya? Namanya siapa? Pokoknya namanya perempuan bin Kambing. Nah, terus tanya Naib, kamu nikahkan sendiri atau diwakilkan Pak Naib? Silakan diwakilkan oleh KUA. Di sini soal perseraan. Nah ini walaupun proses sah dan dinikahkan secara sah, tapi karena dia itu hakikatnya perempuan ini adalah hasil zina, maka hukum pernikahannya tidak sah. Hukum pernikahannya tidak sah. Paham? Jadi itu banyak kasus seperti ini. Kan orang-orang sekarang, naudzubillah summa naudzubillah, katanya apa itu kalau nikah pacaran dulu. Kamu pacaran sudah berapa tahun? Baru 5 tahun. Udelmu kuali. Pacaran 5 tahun itu maksudnya piye? Nggak sah kok jalan-jalan ke sana kemari, itu maksudnya gimana kamu? Itu bukan pacaran, itu namanya kambing-kambingan ya. Paham apa paham? Lah ini harus hati-hati seperti ini, hati-hati. Jadi salah satu fenomena yang merusak di tengah masyarakat itu adalah pergaulan sebelum adanya pernikahan sah. Umpamanya ada orang hamilnya sudah berapa bulan sudah kelihatan hamil begitu. Terus ditanya, kamu hamil dari siapa? Dari itu Kang yang pakai songkok itu, misalnya pakai songkok itu. Kamu dengan itu kamu melakukan? Iya Pak, mohon maaf, kamu harus nikah. Akhirnya dipaksa nikah. Dipaksa nikah pun nikahnya sah.
Cuma hamilnya karena ini hamil di luar nikah kan, maka anak itu tetap anak zina. Anak ini tetap anak zina. Tidak boleh nanti kalau harus nikah namanya kawin wali hakim. Tidak boleh dengan atas nama wali orang tuanya tadi. Bidolaki zina sama dengan Walid ini. Walid tidak Mughirah. Siapa Mughirah? Walid itu anaknya. Enggak, dinyatakan itu bukan anaknya Mughirah, tapi itu si perempuan itu sudah berzina dengan penggembala. Masya Allah, hati-hati. Apalagi naudzubillah. Kalau kamu punya perempuan kok gampangan, paham ya? Kalau kamu punya perempuan kok gampangan melakukan maksiat di luar nikah sebelum kamu, maka nanti juga sangat kemungkinan ketika sudah menikah dia juga akan sering melakukan zina, tapi sembunyi-sembunyi. Naudzubillah summa naudzubillah. Pokoknya paham. Jadi kalau makanya istimewa itu Rasulullah menyatakan ad-dunya mata. Dunia ini adalah semacam tempat perhiasan. Sebaik-baiknya adalah wa khairu mati al-mar'atu yang terbaik kalau kamu diberikan anugerah di muka bumi segala macam kenikmatan itu adalah punya istri yang soleha. Paham? Nah, kamu suka punya perempuan gampangan dibawa ke sana kemari? Tapi kamu juga harus yang seken, yang baik. Kamu ingin istriku yang soleha, ya Allah, kamu sendiri tidak soleh, ya nggak pantas. Suami yang tidak soleh cocoknya dengan kamu. Ya enggak, Pak? Enggak tahu sholatnya males, wiridannya males, cocoknya ya karo kambing ya enggak. Ada kalau di dalam Al-Quran azani la yankihu illa zanatan, tukang pezina itu cocoknya juga dengan tukang pezina perempuan. Jangan cari kelakuannya kurang ajar golek orang soleha, tidak cocok. Iya apa tidak? Paham? Ingkana karena ada zamal yang mempunyai harta. Ini karena dia ngaku-ngaku itu karena karena ada zamalin itu punya harta, wabanin karena ada zamalin itu punya harta, wabanin dan punya anak-anak. Wahada dan utawi ini karena jika ada ba'da zalik zanim utullin wa banin. Zanim wa banin dan anak-anak. Wa banin tadi sudah dibaca kan? Angkana wa banin waladur. Itu yang angkana ada ini yang berkaitan dengan Mughirah, Walid bin Mughirah itu. Zamalin itu karena dia punya harta, wa banin dan punya anak-anak. Wa hadza utawi ini maqalah muta'alliqun itu berkaitan bima dengan perkara dalla yang menunjukkan alaihi atas ma perkara ba'da setelah ma ai annal mausuf sesungguhnya yang disifati bima dengan perkara zukiro yang disebut ma kafaro yang mengkufuri bi ayatina. Kafaro yang mengkufuri siapa orang bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wastakbara dan takabur siapa orang liajli kaunihi karena arah sesungguhnya al-mausuf yang disifati zamalin itu punya harta, wabanin dan punya anak-anak. Ai muta'alliqun artinya berkaitan bima dengan perkara qablau yang sebelumnya ma. Ai latuti maksudnya jangan taat siapa kamu Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad man pada seseorang zukira yang tersebut siapa man li ajli kaur ini karena arah sesungguhnya man itu kasiral mal itu punya banyak harta wal aulad dan punya banyak anak.
Wakana dan ada siapa malul Walid, siapa hartanya Walid, miqdar tis'ata alafin itu kira-kira 9.000 miskol timbangan, min fiddotin daripada perak. Wabanu dan anak-anaknya Walid itu asrotun itu 10. Walid bin Mughirah, Walid idha mengaku kepada Walid karena itu diakui, Walid diakui anak karena punya harta banyak gitu loh. Idatu telah ketika dibacakan alaihi atas Walid apa ayatuna ayat-ayat kami, qala berkata sahabat Walid, asatirul awwalin utawi beberapa ceritanya orang-orang yang terdahulu, utawi ceritanya orang-orang yang terdahulu, ceritanya yang ajib-ajib dari orang-orang yang terdahulu. Maksudnya hiya utawi ayat-ayat itu aajibu ahadisil awalin, itu adalah ajib-ajibnya cerita-ceritanya orang-orang yang terdahulu, cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Yakni yang dimaksudkan yuksadu dikehendaki bidalikal maksud dengan itu tuh sifat, bima dengan perkara zukir yang tersebat apa bihadal qaul dengan ini ucapan, anau sesungguhnya Walid yakdifu itu membohongkan siapa Walid, yakdibu membohongkan siapa Walid bil Qur'ani dengan Al-Quran. Wala'alla dan barangkali muradu Sayyidina Ibnu Abbas, apa yang dikehendaki oleh Sayyid kami Ibnu Abbas, asru khisalin utawi 10 macam 10 marat ulangan itu ma'ad dihadzal qaul beserta menghitung ini ucapan, beserta menghitung ini ucapan. Ini bacaan yang kedua itu agak gampang ini. Lanjut ya. Wal maqalah sadisa wal isrun, maqalah yang ke-26. An Syakik Al-Balkhi, diriwayatkan daripada Syekh Syakik Al-Balkhi. Anau sungguhnya Syekh Syakik Al-Balkhi, qol berkata Syakik Al-Balkhi, karena ada sahabat Ibrahim bin Adham, seorang ulama waliullah, Syekh Ibrahim bin Adham, yamsi berjalan sahabat Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrah, di dalam pasar-pasarnya kota Basrah. Basrah itu di Irak. Fastama maka berkumpul siapa annasu manusia ilaih kepada Ibrahim bin Adham. Qala berkata Ibrahim bin Adham, hina sa'alu ketika bertanya siapa mereka, hu kepada Ibrahim bin Adham, angqauli ta'ala daripada firman-Nya Allah Ta'ala, ud'uni istajib lakum. Ini Al-Quran. Ud'u, memintalah kamu semuanya ni kepada saya, maksudnya kepada Allah. Astajib maka mengabulkan siapa saya, lakum pada kamu semuanya, lakum pada kamu semuanya. Wa inna dan sesungguhnya kami, kata kaum, mundu dahrin itu sejak lama, mundu sejak dahrin waktu yang lama. Nad'u berdoa siapa kami, falam yastajibu maka tidak mengabulkan siapa Allah lana kepada kami. Qala berkata sahabat Ibrahim, ai Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, wahai ahli Basrah, li'annau karena sungguhnya keadaan qad matat, sungguh telah mati apa qulubukum hati-hati kamu semuanya, min asrati asya'a daripada 10 beberapa macam. Fa kaifa yustajabu maka bagaimana yustajabu dikabulkan apa doa-hukum doa-doa kalian semuanya. Awaluha utai permulaannya asrah 10. Araftum kenal kamu semuanya Allah kepada Allah. Anau sesungguhnya Allah khaliqukum itu yang menciptakan kamu semuanya. Warazaqakum dan yang memberi rezeki kamu semuanya. Warazaku dan yang memberi rezeki siapa Allah kum pada kamu semuanya. Walam tu'tu tetapi walam tu'tu dan tidak memberikan kamu semuanya
haqqo pada haknya Allah. Bi Allah ta'budu, dengan supaya tidak mengibadah, nyembah kamu semuanya kepada Allah. Kama sebagaimana perkara amar perintah Allah kum pada kamu semuanya. Kamu kenal Allah, tapi kamu tidak memberikan haknya Allah. Wasani yang kedua, annakum sesungguhnya kamu semuanya qara'tum membaca kamu semuanya kitab Allah pada kitabnya Allah Al-Quran. Walam ta'malu, dan tidak mengamalkan kamu semuanya bi dengan Al-Quran. Ai bimatmunihi, artinya dengan simpanannya Al-Quran. Ya kandungannya Al-Quran itu, dengan kandungannya Al-Quran. Wasali suta yang ketiga, annakum sesungguhnya kamu semuanya idda'aitum mengaku kamu semuanya adawata iblis, pada memusuhi iblis. Wawalaitumuh, dan mengikuti kamu semuanya hu kepada iblis. Kamu menjadikan walak, menjadikan kekasih. Wawalaitumu, dan mengasihi kamu semuanya hu kepada iblis. Maksudnya adalah taba'tumuh, mengikuti kamu semuanya hu kepada iblis. Fi awamiri, dalam perintah-perintahnya iblis. Iblis musuh kamu. Musuh kamu tidak iblis? Musuh apa musuh? Betul-betul musuh. Tapi kamu ikuti, tapi kamu patuhi, itu menjadi masalah. Maka hati kamu mati. Apa sebabnya? Iblis enggaknya apa? Tidak usah subuh berjamaah, tidur saja. Tidak usah ngaji, tidak usah mikirin akhirat, mikirin dunia saja. Kau patuhi. Warabi'ata yang keempat, annakum sesungguhnya kamu semuanya idda'aitum mengaku kamu semuanya khubbar rasul, mencintai Nabi. Wataraktum, dan meninggalkan kamu semuanya asaru, pada asarnya Rasul. Amalahu, artinya amal-amalannya Nabi. Wa sunnatau, dan sunnahnya Nabi. Tariqatuhu, artinya adalah tariqahnya Nabi. Falam taktadu, dan tidak patut dan tidak mengikuti kamu semuanya bi dengan Nabi. Wal khamisatu yang kelima, annakum sesungguhnya kamu semuanya idda'aitum mengaku kamu semuanya hubbal jannah, pada mencintai surga. Walam ta'malu, dan tidak beramal kamu semuanya laha, karena surga. Kamu ingin masuk surga, nikmatnya surga, tapi kamu tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kamu masuk surga. Lam ta'malu, artinya tidak mengamalkan kamu semuanya al-amala, pada suatu amal al-musila, yang menyampaikan ilaiha, kepada surga. Wasadi sudah yang keenam, annakum sungguhnya kamu semuanya idda'aitum ngaku kamu semuanya khaufan nar, pada takut api neraka. Walam tantahu, dan tidak mencegah kamu semuanya, tidak berhenti kamu semuanya anil dzunub, daripada dosa-dosa al-muqiati, yang menjatuhkan finnari, di dalam neraka. Wasabi utawi yang ketujuh, annakum sesungguhnya kamu semuanya idda'aitum mengaku kamu semuanya i'taqadtum, artinya meyakini kamu semuanya annal mauta, sesungguhnya kematian hakun, itu betul adanya. Hakun itu hak, akan terjadi. Waqi'un, akan terjadi. La buddha, tidak boleh tidak, minhu, daripada mati. Walam tasta'iddu, dan tidak menyiapkan kamu semuanya lahu, kepada al-maut. Walam tasta'iddu, dan tidak menyiapkan kamu semuanya lahu, kepada al-maut. Lam tata'ahabu, artinya tidak menyiapkan kamu semuanya bi'diyanil amal, dengan melakukan amal-amal as-soleh, yang soleh, liajli, karena arahnya
Annakum sesungguhnya kamu semuanya istaghaltum menyibukkan kamu semuanya bi'uyubi ghairikum dengan cacat-cacatnya selain kamu semuanya. Bil aghtabi bil ightiabi dengan bil ightiabi dengan cacat-cacat, bil ightiabi dengan mengumpat, wa taraktum dan meninggalkan kamu semuanya uyuba anfusikum pada cacat-cacatnya diri kamu semuanya. Bi'alam tuhawilu dengan supaya tidak memindahkan kamu semuanya fitat hiria di dalam mensucikan anfusikum. Wasabi watasi utawi yang kesembilan, anakum sesungguhnya kamu semuanya takulu namakan kamu semuanya rizqallahi pada rizkinya Allah, wala tashkuruna dan tidak syukur kamu semuanya kepada Allah, tidak terima kasih sama Allah. Fasyukurul abdi maka utai syukurnya seorang hamba lillahi kepada Allah Ta'ala itu sana'u memuji kepada Allah alaihi atas wa fasyukurul abdillah pada Allah sana'u memujinya abad alaihi sana'u memujinya orang alaihi atas Allah. Wizikri ihsani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya Allah ilai kepada man. Summa ta'atahu lantas mentaati taatnya orang lillahi karena Allah Ta'ala menurut Allah. Wal asir yang ke-10 annakum sesungguhnya kamu semuanya tadfanuna menguburkan kamu semuanya mau takum pada orang-orang yang mati di antara kalian semuanya, atau mayat-mayat kamu semuanya itu orang-orang mati di antara kalian semuanya gitu ya. Marratan ba'da marratin satu kali setelah satu kali, artinya berulang kali. Wala ta'tabiruna dan tidak mengambil pelajaran kamu semuanya. Aila tatta'iduna artinya tidak mengambil nasihat kamu semuanya bihim dengan mautakum. Wala tatadzakkaruna dan tidak mengingat kamu semuanya. Fa in kuntum maka jika ada kamu semuanya tatadzakkaruna mengingat kamu semuanya, fatarghabuna maka senang kamu semuanya bima dengan perkara fi ahlil khair pada orang-orang ahli kebaikan, watarhabuna dan takut kamu semuanya bima dengan perkara fi ahli syarri dengan orang-orang ahli kejelekan. Kalau kamu mengambil pelajaran maka menyebabkan kamu ingat dan menjadikan kau senang untuk menjadi orang-orang baik dan menjadikan sebab takut kamu untuk menjadi golongan orang-orang ahli kejelekan. Wa Nabi Hasim wallahu al-Fatihah.